Halo, selamat sore teman-teman ya. Jumpa lagi nih di kebun kita. Kemarin kita sudah ngebahas ya tentang kelapa genjah yang kita miliki, yang buahnya cukup lebat. Mungkin teman-teman kalau penasaran bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya mau kasih tunjuk cara kita untuk ini ya, cara membuat bibit atau menyemai buah kelapa ya teman-teman. Nah, untuk buah kelapa itu sebenarnya sangat simpel ya. Yang terpenting itu buah kelapa yang mau kita jadikan bibit yang akan kita semai itu harus kita pakai buah kelapa yang benar-benar cukup tua ya. Jadi secara fisik kita bisa lihat dia dengan perubahan warna yang coklat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah tua, sudah fisiknya sudah coklat, ada lebih baiknya lagi kalau kita biarkan sampai dia jatuh dengan sendirinya. Jatuh karena dia emang benar-benar tua ya. Ya itu lebih baik lagi ya. Nah, setelah itu buah yang sudah tua tadi itu kita biarkan saja, kita siram, kita jaga kelembapannya, itu insya Allah nanti bisa tumbuh sendiri ya teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini tanpa kita kasih media, hanya kita biarkan di bawah pohon, kemudian saya siram. Kalau saya kenapa saya taruh di bawah pohon itu biar ini teman-teman, memperingan pekerjaan saya ya. Jadi saat cuaca panas saya bisa menyiram dua sekaligus. Jadi kita bisa menyiram contohnya ini kan satu ada pohon jambu ya. Jadi saya bisa menyiram pohon jambu dan secara tidak langsung juga menyiram buah kelapa ini ya. Jadi lebih simpel lagi, lebih sederhana. Intinya memperingan pekerjaan kita lah. Nah, jadi syaratnya tuh tadi ya teman-teman ya, kita ambil dari buah yang cukup tua dengan ciri-ciri fisik yang dia warnanya tuh berubah ya, berubah menjadi kecoklatan. Atau kalau secara tradisional ya, secara orang yang awam itu kan bisa dengan menggoncangkan buah kelapa ini ya. Kalau terdengar suara air berarti dia sudah lumayan tua. Nah, tapi belum belum itu juga tidak menjadi suatu acuan yang pasti ya, karena kalau dia sudah tunasnya sudah mulai tumbuh, biasanya di dalam itu terdapat embrio ya, atau orang Jawa biasanya menyebutnya dengan istilah kentos ya. Jadi kalau sudah embrionya sudah membesar, otomatis suara air itu tidak terdengar lagi. Jadi teman-teman jangan tertipu. Jadi mentang-mentang tidak ada suaranya nanti dikatakan bibit kelapa itu jelek ya. Jadi syaratnya tadi itu teman-teman, dia sudah berubah warna menjadi coklat, dia cukup tua, kemudian kita biarkan seperti ini, kita siram, kita jaga kelembapannya, nanti insya Allah beberapa minggu ke depan dia tumbuh tunas ya teman-teman ya. Untuk sementara ini kalau kebiasaan saya tidak saya kasih media ya. Jadi nanti saat dia sudah mulai tinggi, kemudian akar ini sudah menembus dari serabut kelapa, barulah saya pindahkan ke polybag, baru kita kasih media ya teman-teman. Atau kalau memang ini musim penghujan ya, teman-teman bisa langsung ditanam di lahan secara langsung. Jadi setelah tumbuh tunas seperti ini, kita sortir, kita lihat kalau pertumbuhannya bagus, bisa langsung kita tanam di lahan ya. Nah, kalau mau cepat lagi kita bisa lukai seperti ini teman-teman ya, di mana titik tumbuh tunas tersebut. Tujuannya nanti saat kita melakukan penyiraman itu ini airnya itu mudah menyerap ke dalam serabut ini. Nah, teman-teman ya, kenapa dalam pembibitan ini tidak saya kasih media? Karena sebenarnya di dalam serabut kelapa ini terdapat media yang sangat bagus ya. Serabut kelapa itu kan mengandung kokopit, di situ ada cocofiber, dan itu lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhan nutrisi sementara ya, sebelum kita pindahkan ke polybag atau ke lahan secara langsung. Nah, kalau posisi buah kelapa ini terserah teman-teman ya. Nah, ini contohnya, ini juga kita taruh secara miring seperti ini, dia bisa tumbuh, ataupun kita berdirikan seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, kalau saya berdirikan tadi tuh saya hanya apa ya, ingin mempermudah nanti saat kita mau pindah ke lahan gitu. Jadi saat kita packing, kita susun tuh dengan posisi berdiri seperti ini, menurut saya lebih mudah ya. Sebenarnya tuh mau kita posisikan dia dalam keadaan miring pun tidak menjadi masalah. Nah, intinya nanti dia calon tunas itu dari pangkal ya, dari pangkal tangkai. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara yang saya lakukan untuk membuat bibit kelapa ya. Intinya kita ambil buah yang cukup tua, kemudian kita taruh gitu saja, kita siram, kita jaga kelembapannya ya. Selain itu juga kita bisa melukai bagian dimana titik tumbuh tunas tersebut. Nah, kalau untuk teman-teman yang di tempat tinggalnya atau tempat menyemainya itu
rawan dengan gangguan, misalnya hewan, ayam atau bebek yang akan merusak tunas itu bisa juga dengan cara digantung ya. Jadi kita ikat kemudian kita gantung di pohon. Yang terpenting di posisi tersebut kita masih bisa melakukan penyiraman. Nanti saat dia mulai tumbuh tunas kemudian baru kita turunkan, kita pindah ke polybag, kita kasih media tanam, atau kalau di musim hujan kita bisa tanam secara langsung di kebun gitu ya teman-teman. Cukup sederhana lah teman-teman ya. Tidak ada treatment khusus untuk menumbuhkan tunas kelapa ini teman-teman. Oke teman-teman ya, cukup dulu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang hobi berkebun. Kalau penasaran dengan hasil tanaman kelapa saya, bisa lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, cukup dulu, kita lanjut ke video-video berikutnya ya teman-teman ya. Semoga ini ada manfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.